Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Ojo lali bahagia. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Sabtu 14 Januari 2023. Hari biasa, pekan pertama. Mari kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 2 ayat 13 sampai 17. Sesudah itu, Yesus pergi lagi ke pantai danau, dan seluruh orang banyak datang kepadanya. Lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi, anak Alfeus, duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi, lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Saudaraku terkasih, bacaan Injil hari ini bicara tentang Yesus memanggil Lewi anak Alfeus. Levi adalah seorang pemungut cukai. Bagi saya Injil hari ini menarik. Seorang pemungut cukai yang dianggap orang kotor, orang berdosa menurut masyarakat Yahudi, justru dipanggil Yesus. Injil menceritakan pada kita orang yang dianggap kotor dan berdosa itu oleh masyarakat Yahudi justru dipanggil oleh Yesus. Apakah Yesus tidak tahu siapa Levi? Apakah Yesus tidak tahu kehidupan Levi? Saya meyakini Yesus tahu siapa Levi dengan segala latar belakang hidupnya, dengan segala pekerjaan. Bagi saya inilah letak keistimewaan Yesus. Ia tetap membuka hati untuk semua orang, termasuk yang dianggap berdosa. Ia tetap memanggil mereka dan mengalami cinta yang sama. Ia tetap memberikan perhatian sama. Dan Levi mengalami itu. Yesus memanggilnya, "Ikutlah aku." Tidak hanya memanggil, tapi Yesus mau makan di rumah Levi dan para pemungut cukai dan orang berdosa lainnya. Cara Yesus ini menegaskan siapakah Yesus sesungguhnya. Ia datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saudaraku terkasih, siapapun dia di mata Yesus, semua kita sama. Ia tidak membedakan satu dengan yang lain. Dia tetap memanggil dan memberi tempat bagi orang berdosa untuk terlibat dalam karya sukacitanya. Menariknya, Levi menanggapi panggilan Yesus, maka berdirilah Levi dan mengikuti Yesus. Levi tidak memiliki waktu untuk berpikir. Ia menjawab ya dan meninggalkan semuanya demi mengikuti Yesus. Saudaraku yang terkasih, jawaban ya Levi dengan berdiri lalu mengikuti Yesus adalah ungkapan kepercayaan Levi pada Kristus. Ungkapan cinta Levi pada Kristus yang mau memanggilnya. Pengalaman itu semakin lengkap karena Yesus makan di rumah Levi dan orang berdosa, para pemungut cukai. Mereka menikmati kebersamaan yang penuh sukacita. Bagi saya ini istimewa. Maka tidak mengherankan kalau Levi akhirnya sangat mencintai Yesus. Kita bisa menemukan semua pengalaman itu dalam Injil Matius. Saudaraku terkasih, banyak di antara kita yang merasa diri tidak pantas di hadapan Tuhan. Memiliki masa lalu yang buruk, masa lalu yang tidak baik. Mereka merasa jauh dari Tuhan. Semua pengalaman itu membuat orang merasa tidak layak mengikuti Tuhan. Di sisi lain masih banyak orang yang seperti kaum Farisi dan para ahli Taurat yang merasa mereka itu tidak pantas bila melayani gereja dan masyarakat. Ada yang merasa suci dan menganggap orang seperti Levi tidak perlu terlibat dalam kehidupan menggereja. Hari ini lewat pengalaman Levi kita dibukakan mata hati
bahwa Tuhan selalu menerima dan membuka hati untuk siapapun, termasuk yang paling berdosa, asalkan dia mau bertobat dan kembali pada jalan yang benar. Saudaraku terkasih, seburuk apapun kita, sehina apapun kita, sejelek apapun kita, tapi kalau Tuhan memanggil kita menjadi pengikutnya, percayalah bahwa itu artinya Tuhan punya rencana untuk kehidupan kita. Ia ingin memakai kita orang berdosa ini untuk tugas mulianya. Tugas kita sederhana, dengarkanlah panggilan Tuhan dan bukalah hati, lalu ikutilah panggilan itu. Yakinlah, Tuhan yang memanggil adalah Tuhan yang setia, karena dia tahu ada hal istimewa dalam kehidupan kita. Ia akan memakai kita untuk tugas mulianya. Maka mari saudaraku terkasih, hiduplah seperti apa yang diharapkan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.